To put adjectives into a good order, remember this rule. 도시야스콤. A quick way to remember adjective order. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menyusun kata sifat dengan urutan yang benar. When a noun is preceded by many adjectives, it's really confusing to arrange the adjectives into a good order. Ketika suatu kata benda itu diikuti dengan banyak kata sifat, akan sangat memusingkan untuk kita menyusunnya menjadi urutan yang benar. For example, sebuah mobil sport Amerika yang cepat. Bagaimana sih caranya menyusun kata-kata ini ke dalam urutan yang benar? To put adjectives into a good order, remember this rule. Untuk meletakkan kata sifat dengan benar, coba ingat cara ini. D, O, C, A, Sh, C, O, M, P. Determiner, opinion, size, age, shape, color, origin, material, purpose. Ingat ini ya teman-teman, 도시야스콤. Nah, inilah cara cepat untuk kita mengingat bagaimana meletakkan kata sifat menjadi urutan yang benar. Mari kita bahas satu persatu. Determiner. Determiner is always put in the beginning of the adjective order. It shows amount, quantity, and possession. Nah, determiner itu letaknya selalu di awal atau di depan frasa kata benda ya teman-teman. Jadi determiner itu menunjukkan jumlah, quantity, dan juga kepemilikan. Apa saja sih yang termasuk determiner? Ini dia. Yang pertama itu numbers atau angka. Nah, kita sudah tahu ya angka itu apa saja. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Second, articles. In English, we have articles. A, an, dan the. Nah, di dalam bahasa Inggris kita ada 3 artikel, yaitu artikel a, an, dan the. Kemudian yang ketiga yang termasuk determiner adalah demonstratives. Apa saja itu? Ini dia. These, that, dan those. Keempat, ada possessive adjectives. My, his, her, its, your, our, dan their. Yang kelima, quantifiers, yaitu a few, a little, many, much, most, some, enough, dan seterusnya. Yang keenam ada distributive adjectives. Nah, ini dia contohnya either, neither, each, every, none, both, half. Adjective showing an opinion. Sekarang kita akan bahas kata sifat yang menunjukkan opini. Opinion is a view or judgment made by someone, not necessarily based on facts. People might have different opinion about an object. Yang perlu kita ingat, ciri-ciri dari kata sifat yang menunjukkan opini itu adalah opini itu dibuat oleh pendapat pribadinya seseorang. Jadi dia tidak berdasarkan fakta yang bisa dilihat, disentuh, atau dirasa. Itu hanya berdasarkan perasaan seseorang. Karena orang bisa saja memiliki pendapat yang berbeda tentang suatu objek. Itulah yang dimaksud dengan adjective showing opinion. Example, mari kita lihat contohnya. Beautiful, expensive, friendly, interesting, wonderful, cheerful. Nah, jadi kata-kata sifat ini itu tidak bisa kita buat faktanya atau kita lihat bentuknya seperti itu ya. Jadi ini berasal dari opini masing-masing pribadi seseorang seperti itu. Next, adjective showing size. Berikutnya kata sifat yang menunjukkan ukuran. Example, big, huge, massive,
gigantic, thick, giant. Nah, ini semua ukuran besar ya teman-teman. Next, small, tiny, little. Nah, ini juga menunjukkan ukuran tapi yang kecil ya. Next we have tall, short, long, high. Di sini kita untuk sesuatu yang panjang, tinggi, seperti itu, benda-benda yang memiliki ukuran panjang, tinggi, pendek. Nah, ini juga termasuk adjective showing size. Kemudian large, wide, narrow, deep, and shallow. Ini untuk volume, dalam atau dangkal. Ya, misalnya untuk laut ya atau danau. Next we have fat, chubby, thin, slim, skinny. Nah, ini untuk ukuran tubuh for our body. So, size itu nggak mesti yang big, huge, no ya, small. Tapi juga yang untuk body itu termasuk fat, chubby, thin, slim, skinny. Oke, next. Adjective showing age. Kata sifat yang menunjukkan usia. Contohnya adalah old, old-fashioned, antique, ancient. New, modern, recent, young. Ini untuk sesuatu yang baru. Ya, jadi yang usia itu tidak mesti old atau young saja, tapi ada banyak kata sifat yang menunjukkan usia atau age. Next we have age, aging, mature and elderly. Nah, ini usia dewasa. Youthful and teenage. Ini menunjukkan untuk usia muda atau remaja. 5-year-old, 2-year-old. Nah, ada catatan khusus nih teman-teman untuk kata sifat yang menunjukkan usia untuk yang satu ini, yaitu seperti ini. 5-year-old and 5 years old have different functions. Kedua kata ini yaitu 5-year-old dan 5 years old itu punya fungsi yang berbeda. 5-year-old itu berfungsi sebagai adjective atau kata sifat. Contoh, a 5-year-old boy. Ya, jadi anak laki-laki yang usianya 5 tahun. Di sini kita tidak menggunakan S, jadi kita tidak mengatakan a 5 years old boy. Tapi kita mengatakannya a 5-year-old boy. Jika menggunakan S, itu fungsinya sebagai complement atau pelengkap dari satu kalimat. Contoh, the boy is 5 years old. Nah, di sini kita menggunakan S. Jelas ya teman-teman, jadi ketika 5-year-old itu berfungsi sebagai kata sifat, kita tidak gunakan S pada kata year-nya, tetapi ketika dia berfungsi sebagai complement atau pelengkap dari satu kalimat, itu digunakan S-nya, yaitu 5 years old. Next, adjectives showing shape, bentuk. Square, triangular, round, circular, oval, curved, zigzag, flat, straight, wavy, curly. Nah, ini termasuk semuanya kata sifat yang menunjukkan bentuk ya teman-teman. Jadi bentuk itu tidak hanya bulat, oval, petak, tapi juga ada yang lain. Bahkan yang untuk rambut ya, itu ada rambut lurus, rambut bergelombang, dan rambut keriting itu juga termasuk ke shape, yaitu straight, wavy, curly. Adjective showing color, kata sifat yang menunjukkan warna. Mungkin selama ini kita cuma tahu warna itu ini ya, red, black, green, yellow. Ternyata ada banyak kata sifat yang menunjukkan warna, yaitu contoh lain ada dark, bright, shining, glowing. Next we have colorful, colorless, transparent, faded, pale, pucat. Kemudian ada bluish, yellowish, reddish. Ini yang biasanya diakhiri dengan ISH atau ISH, itu warnanya mendekati, contoh bluish ke biru-biruan, yellowish ke kuning-kuningan, reddish ke merah-merahan. Jadi semua ini masuk ke dalam kata sifat yang menunjukkan warna. Adjective showing origin or nationality. Nah, origin itu bisa kita artikan sebagai nationality ya teman-teman, atau dari mana sih benda itu berasal gitu aslinya. Contoh, Indonesian, American, Canadian. Ini salah satu pembentukan untuk menyatakan origin, jadi diakhiri dengan huruf AN atau AN. Indonesian, American, Canadian.
European, African, Australian, Asian. Nah, ini benua ya. Benua juga untuk origin atau nationality-nya itu diakhiri dengan huruf A dan N. European, African, Australian, Asian. Eastern, Western, Southern, Northern. Ya, ini agak berbeda. Nah, itu diakhiri dengan ERN atau ERN. Oke, jadi kita harus hafal ya teman-teman supaya kita tidak salah. Next, untuk menunjukkan nationality atau origin, ada juga yang berakhiran dengan ISH. Contoh British, Irish, Polish, and Scottish. Ada juga yang berakhiran dengan NIS, nah, atau NESE. Chinese, Japanese, Portuguese. Okay, we have Greek, Swiss, Dutch, Thai, and London. Nah, untuk adjective showing origin ini sendiri ya teman-teman, kita harus banyak menghafal kosakata. Kita boleh googling, kita boleh cek di kamus apa saja sih adjective yang menunjukkan origin. Tapi ini saya sudah letakkan beberapa contoh supaya bisa menambah kosakata teman-teman. Adjective showing material. Material itu berarti dari apa sih benda itu dibuat. So, example, iron or steel, gold, diamond, silver, paper, plastic, wooden, stone, leather, silk, woolen. Ya, jadi teman-teman semua kata ini merupakan adjectives yang termasuk ke dalam material atau bahan dasar bendanya itu terbuat. Adjective showing purpose. Purpose di sini maknanya adalah menunjukkan fungsi dari benda tersebut. Untuk apa sih benda tersebut digunakan, seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak usah bingung, apa sih adjective showing purpose? Itu artinya kegunaan dari benda itu untuk apa. Sederhananya kita memahaminya seperti itu ya. Mari kita lihat contohnya teman-teman. Example, reading. Nah, reading book, reading room. Buku yang digunakan untuk membaca, ruang yang digunakan untuk membaca. Jadi menyatakan fungsinya ya teman-teman dari benda tersebut. Maka ini harus melekat pada bendanya, tidak boleh terpisah. Itu kenapa purpose dia letaknya di belakang, yaitu dekat dengan kata benda. Contoh lain ada sleeping, sleeping bag, sleeping room. So sleeping bag is the bag which is used for sleeping. Next, sport car, sport shoes, sport news. Drawing book, drawing pencil. Living room. Oke, kita balik ke contoh awal tadi ya teman-teman. Let's put the adjective into a good order. Tadi kita ada bahas di depan kata ini, sebuah mobil sport Amerika yang cepat. Nah, kita ingat ini ya teman-teman. Doshiascom. Di sini kita punya itu adalah determiner. Kemudian ada opinion. Opinion itu yang mana? Saya rasa yang fast ya teman-teman. Karena kan ini pendapat pribadi seseorang ya, mobil itu cepat. Nah, mungkin untuk beberapa orang, tapi mungkin ada orang lain yang menyatakan tidak terlalu cepat seperti itu. Jadi opinion itu adalah fast. Kemudian kita punya origin, American, dan purpose yaitu sport. Tadi kita sudah bahas contohnya. Maka urutan yang benar untuk kata sifat ini adalah a fast American sport car. Jelas ya teman-teman? Jadi ketika nanti kita bahas atau belajar tentang adjective order, ingat saja rumus Doshiascom.